Kita sambut Kimi. Dia merasa nyaman tinggal di sana karena banyak dedaunan pohon yang menutupi badannya. Panas saat siang dan dari basah saat hujan. Namun saat musim gugur tiba, daun-daun itu pun jatuh berjatuhan lain. Hujan dan panas tidak ada lagi yang melindungi badan, yang melindungi tubuhnya. Dan siput melihat lubang di pohon dan memutuskan untuk tinggal di sana. Namun seketika burung pelatuk datang dan mematuk-matuk pohon. Burung itu membuat suara yang tinggi sehingga siput tidak bisa tidur. Siput tidak betah tinggal di sana dan pindah lagi. Siput pindah di belakang batu yang besar. Saat hujan turun, air tanah menampungnya dan batu pun terbenam dengan air dan lumpur. Siput berjalan jauh sehingga dia terdapat di pantai. Siput melihat cangkang yang besar dan dia mau tinggal di sana. Dia merasa nyaman dan aman karena tidak ada hujan dan panas yang terkena. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kita sambutkan Sony, tepukan lagi. Dulu kala di Jawa Timur ada dua hewan tua, Sura dan Baya. Sura adalah ikan hidup, dan Baya adalah buaya. Mereka hidup di laut. Sebenarnya mereka adalah teman, tetapi ketika mereka lapar, mereka sangat. Mereka akan melakukan apa saja untuk itu. Bahkan hingga bertaruh, tapi salah satu dari mereka benar. Hari itu sangat. Sura dan Baya sedang mencari. Tiba-tiba, Baya melihat seekor. Enak ini makan siangku. Kata Baya dalam hati. Baya punya kaki berpikir maksanya. Namun ternyata Sura ada di tempat yang sama. Tidak mungkin, ini makan siangku. Kamu rakus. Saya belum makan selama 2 hari. Tiba tidak ada salah satu dari mereka mengira. Mereka Baya berkata, selama berapa jam, mereka selamat. Sura punya ide untuk menghentikan perilaku buruk mereka. Aku telah berkelahi, Baya, kata Sura. Aku juga. Apa yang harus kita lakukan untuk berhenti bertemu? Apakah kamu punya ide? Tanya Sura, tanya Baya. Ya, aku tahu. Mari berbagi wilayah kita. Saya hidup di air, jadi saya mencari makanan di laut. Dari kau hidup di tanah itu kan? Dari kau juga mencari makanan di darat. Perbatasannya adalah pantai, jadi kita tidak akan pernah bertemu lagi. Apakah kamu setuju? Tanya Sura. Biarkan aku memikir. Baiklah, aku setuju. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah pergi ke laut lagi. Tempatku ada di tanah. Kemudian mereka berdua tinggal di tempat yang berbeda. Tetapi suatu hari, Sura pergi darat dan mencari makan di situ. Dia sangat lapar dan tidak ada banyak makanan di laut. Saya sangat marah ketika mengetahui bahwa Sura telah meninggal. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah tempatku. Tempatku ada di laut. Teriak Baya. Tapi kan ada air di sungai kan? Jadi ini juga tempatku. Kata Sura. Kemudian Sura dan Baya bertarung. Sura menggigit Baya.
Buaya melihat Sura yang sama kepada Sura. Buaya menggigit sangat keras sampai akhirnya Sura menyerah. Dia kembali ke laut. Buaya sangat senang. Dia telah mendapatkan tempatnya kembali. Tempat mereka bertarung berapa darah ada di mana? Orang-orang kemudian selalu berbicara tentang pertarungan antara Sura dan Buaya. Orang-orang juga menamai tempat pertandingan sebagai Surabaya. Itu dari Sura itu dan Buaya. Orang-orang juga menempatkan pertarungan mereka sebagai kota, sebagai simbol kota Surabaya. Terima kasih. Hai, saya Mariano akan menceritakan dongeng 7 anak kambing dengan serigala. Pada suatu hari, hiduplah seekor kambing dengan anak-anaknya. Ibunya mau pergi mencari makan, sedangkan anak-anaknya harus tinggal. Ibunya berpesan kepada anak-anaknya, jangan bukakan pintu kepada orang asing. Anak-anaknya menuruti pesanan ibunya. Ibunya mencium satu persatu anak dari anak tersebut. Saat ibunya pergi, adalah serigala yang ingin memakan mereka. Serigala pun mengetok pintu. Bukakan pintu atau tidak agar aku bisa masuk. Ini ibumu, aku akan memberikan kamu makanan. Tapi anak-anak kambing itu sangatlah pintar. Pergi, kau bukan ibu kami, kau adalah serigala. Serigala pun menjadi lembut. Hai anak-anak, ini ibumu, aku akan memberikan makanan kepada kalian. Mereka tetap saja tahu. Kalau begitu, tunjukkan kaki ibu kami. Benar saja, kaki ibu kami itu berwarna putih seperti salju. Serigala pun mengambil tepung dan mentaruhkan itu kepada kakinya, menjadi seperti salju, kaki putih yang bersalju. Tapi serigala para kambing itu tetaplah pintar. Mereka memikirkan sebuah ide untuk mengalahkan serigala tersebut. Mereka bersembunyi di tempat yang sudah direncanakan. Ada yang sampai di atas genteng untuk menyiram serigala dengan sebuah air. Mereka salah satunya bersembunyi di bawah selimut dan juga di bawah tempat tidur. Yang berada di bawah selimut mudah ketahuan, tapi dia memegang sebuah botol cabai. Lempar itu sebuah cabai ke mata serigala. Mata serigala pun menjadi merah. Dan kambing yang berada di bawah menuangkan sebuah minyak hingga lantai tersebut menjadi basah. Serigala pun berteriak, tolong, mata aku bakar. Para kambing lain melempari serigala dengan sebuah cabai dengan lereng yang ada di ruang tengah. Serigala pun lari keluar, sedangkan kambing yang ada di atas menyiram dia dengan sebuah air dingin. Serigala pun pergi. Serigala pun berkata, aku terlalu tua untuk melakukan ini, atau anak-anak kambing itu yang sangat pintar. Ibunya pun pulang. Ibunya kaget sekali melihat ada sebuah air yang tergenang di depan pintu. Ibunya pun mengetuk pintu. Bukakan pintu untuk ibu, nak. Tunjukkan kaki ibu, kata mereka semua. Benar, itu ibu kami. Bukakan pintu. Mereka setelah membukakan pintu, ibunya kaget sekali karena melihat rumahnya begitu kotor. Ibunya pun bertanya, nah kenapa rumah kita begitu kotor? Mereka pun menjawab, ada seekor serigala masuk, tapi kami berhasil mengalahkannya. Dan serigala itu pun pergi. Dan mereka pun makan malam dengan bahagia. Sekian dan terima kasih. Armelito, silakan masuk. Pada suatu hari di Pulau Sumatera Barat
hiduplah seorang ibu dan anak bernama Maling Kundang. Mereka adalah keluarga yang miskin dan serba kekurangan. Pada suatu hari, Maling Kundang ingin pergi merantau ke pulau seberang. Dia meminta izin kepada ibunya. Sebenarnya, ibu Maling Kundang tidak mengizinkannya untuk pergi ke pulau seberang. Karena Maling Kundang sudah bertekad bulat, maka ibu Maling Kundang pun mengizinkannya untuk pergi ke pulau seberang. Dengan menumpangi kapal nelayan pun Maling Kundang bisa berangkat ke pulau seberang. Tiba-tiba Maling Kundang beserta kapalnya pun diserang oleh badai yang sangat besar. Kapal Maling Kundang pun beserta Maling Kundang terseret ke suatu pulau yang sangat subur. Pada saat di pulau itu, Maling Kundang sangat rajin dan tekun untuk bekerja keras. Maling Kundang pun menjadi orang kaya. Maling Kundang membeli kapal-kapal yang besar dan membeli rumah-rumah yang besar. Pada saat itu juga Maling Kundang memperistri suatu perempuan di pulau tersebut. Mereka hidup bahagia di pulau itu. Pada suatu hari, istri Maling Kundang ingin pergi ke pulau seberang. Maling Kundang mengikuti mau. Pada saat di perjalanan, Maling Kundang kapalnya pun rusak. Tadi mereka menunggu kapalnya diperbaiki. Pada saat itu, istrinya Maling Kundang ingin berjalan-jalan di pulau tersebut. Pada saat berjalan, mereka bertemu dengan perempuan tua yang mau mendekati mereka. Perempuan tua itu berkata, "Hei Maling Kundang, anakku." Maling Kundang pun bingung karena takut mengakui kalau ini ibunya, maka istrinya akan meninggalkan. Dan dia berkata, "Ini bukan ibuku. Ibuku sudah meninggal dari lama. Ini adalah seorang pengemis dan seorang pengemis." Mendengar ucapan itu, ibunya Maling Kundang pun marah dan berkata, "Hei kau anak durhaka, aku kutuk kau menjadi batu." Tuhan pun mendengar perkataan ibu Maling Kundang dan segera mengubah kapal Maling Kundang beserta Maling Kundang pun menjadi batu. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri. Saya akan menceritakan dongeng berjudul Buaya dan Kancil. Pada suatu hari di hutan yang lebat, Kancil sering pergi ke danau untuk meminum air. Buaya sering melihatnya. Pada suatu pagi yang cerah, Kancil pergi ke danau untuk meminum air. Buaya pun bertanya, "Hei Kancil, kenapa kamu sering ke danau untuk meminum air?" Jawab Kancil, "Karena sangat segar." Buaya pun naik ke
darat dan menggigit kaki si kancil. Kancil pun bilang, "Hei, lihatlah di sana, ada kancil yang besar." Kata si kancil. Kancil pun lari. Buaya pun bilang, "Ya." Buaya pun bilang, "Ya, dia lari." Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bella. Saya akan menceritakan dongeng berkisah kancil yang cerdik dan buaya. Pada suatu hari, di tengah siang bolong, kancil masuk satu kamar. Dan di seberang dia melihat pohon mentimun. Dia sangat gembira, tetapi ia tidak bisa ke seberang karena air di seberang sangat dalam dan airnya sangat kencang. Dan datanglah seekor buaya. Kancil pun berkata, "Buaya, apakah kamu sangat lapar sampai ingin memakanku?" Buaya pun menjawab, "Oh tidak, aku habis makan buaya besar. Aku ingin menjadikan kamu sembilan saja." Kancil pun mempunyai ide. Dia berkata kepada buaya, "Apakah kamu boleh memanggil teman-temanmu dan membuat jalan untuk ke seberang?" Buaya pun memanggil teman-teman dan membuat jalan untuk kancil. Kancil pun menompak satu persatu dari buaya ke buaya. Sesampainya di seberang, kancil pun langsung memakan semua mentimun itu. Pas memakan semua mentimun tersebut, kancil pun berkata, "Oh tidak, badanku kurang besar. Kancil pun berlari pergi dan meninggalkan buaya yang telah menunggu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kirana. Saya akan menceritakan dongeng tentang si kancil dan buaya. Pada suatu hari, hiduplah si kancil dan buaya. Lalu si kancil ingin bertemu dengan buaya. Lalu si kancil pun menuntun pergi ke sungai. Lalu ia bertemu bersama buaya. Lalu mereka berdua bermain bersama-sama. Keesokan harinya, lalu mereka pergi ke sungai untuk mencari minum. Pas buaya pulang ke rumahnya, si kancil juga pulang ke rumahnya. Lalu buaya pun tiba-tiba kelaparan, tetapi makanan di sekitar situ tidak ada. Akhirnya buaya pun pergi ke si kancil. Lalu si kancil sedang tidur. Ia pun langsung memakan kancil. Dan tiba-tiba kancil pun bangun. Lalu kancil teriak minta tolong, tolong, tolong. Tapi tidak ada yang mendengarnya karena semuanya sudah tidur. Dan si kancil pun lari ketakutan. Lalu ia pergi ke sungai dan bertemu pohon kecil. Akhirnya dia bersembunyi di sana. Lalu buaya pun tidak menemukannya. Lalu pas buaya mencarinya, tetapi kancil tidak ada. Lalu kancil pun sembunyi di rumahnya. Akhirnya buaya pun mencari ke rumahnya lagi. Akhirnya kancil bersembunyi di bawah kolong. Akhirnya tidak bertemu dengan buaya. Sekian, terima kasih. Silakan Arfan.
Saya akan ceritakan dongeng Kancil dan Buaya. Di sebuah sungai, Kancil minum air dan lama Kancil melihat buah buaya dan buaya itu bilang kepada Kancil, Kancil, kenapa kamu minum air di sini? Itu kan bukan punya sungai aku. Aku kan haus dan tadi buaya menggigit Kancil dan Kancil berlari dengan kencang. Tolong, tolong! Kancil kejar dan buaya jatuh dan Kancil tolong buaya teman lagi. Terima kasih. Alita. Perkenalkan, nama saya Alika. Saya akan membawakan dongeng tentang gajah yang baik hati. Siang hari itu suasana di hutan sangat panas. Sampai-sampai tempat tinggal si kancil, gajah, dan para hewan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan sambil terus berjalan mencari air. Di tengah perjalanan, ia menemukan kolam yang airnya sangat jernih. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuju ke kolam itu. Sedangkan Kancil sangat ceroboh. Ia tidak memikirkan bagaimana cara naiknya nanti. Beberapa kali ia mencoba untuk naik, tetapi tidak berhasil. Kancil hanya berteriak meminta tolong. Ternyata teriakan si Kancil terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di tempat itu? Aku si Kancil, sahabatmu. Kancil mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kamu mendapat ikan. Benar-benar aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Gajah berpikir sejenak. Sekali-kali ia bisa turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana cara naiknya nanti? Kancil terdiam sesaat. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran, kata si gajah sambil meninggalkan tempat itu. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Sampai sore pun tidak ada seekor binatang pun yang mendengar teriakan. Tidak lama kemudian gajah datang. Kancil meminta tolong kembali. Tolong aku gajah, aku janji tidak akan dari lagi. Janji, gajah menekankan. Benar gajah, kau janji tidak akan jahit kisah dan merugikan binatang lain. Benar gajah. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menaikkan Kancil. Sejak kejadian itu, Kancil menjadi hewan yang baik. Ia tidak berbuat kisah seperti dulu yang ia lakukan. Sekian, terima kasih. Aurel. Menceritakan dong tentang kelinci dan kura-kura. Pada suatu hari di hutan yang lebat, semua hewan bersahabat dengan baik. Tapi ada satu hewan yang sangat sombong, yaitu kelinci, karena dia berlari dengan cepat. Pada suatu hari, kelinci menantang semua hewan-hewan untuk berlomba lari dengan keras. Tetapi semua hewan
buaya. Pada suatu hari, hiduplah seekor kancil. Kancil kehausan, kancil minum air di tepi sungai. Setelah itu, buaya pun datang. Buat apa kamu di sini? Sini lihat aku. Kelinci pun berlari. Buaya terus mengejarnya. Kelinci pun terjatuh. Buaya pun memakannya. Setelah itu, kelinci pun berteriak meminta tolong. Setelah itu, kelinci berlari sambil ketakutan. Setelah itu, jatuh. Buaya pun memakannya. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dara. Saya akan menceritakan dongeng berjudul Kelinci dan Kucing. Pada suatu hari, hiduplah kelinci yang suka sekali makan. Saat itu, dia sedang mencari makanan, dan ia bertemu dengan sahabatnya, yaitu kucing. Kucing bertanya, "Hai kelinci, kamu mau kemana?" Kelinci pun menjawab, "Aku sedang mencari makanan." Kucing pun bertanya lagi, "Kenapa kamu tidak mau pergi ke rumah Pak Tani saja?" Kelinci pun menjawab, "Tetapi aku tidak tahu rumah Pak Tani di mana." Kucing pun langsung menunjukkan jalan untuk pergi ke rumah Pak Tani, dan mereka pun pergi sama-sama. Sesampainya di sana, mereka langsung memakan semua tanaman Pak Tani, dan mereka langsung bersembunyi. Akhirnya Pak Tani pun keluar. Pak Tani pun kaget karena semua tanamannya hancur. Pak Tani pun langsung marah. Pak Tani pun langsung mencari pelakunya. Tapi tidak ada. Beberapa hari kemudian, Pak Tani menemukan pelakunya, yaitu kelinci dan kucing. Pak Tani pun langsung menghukumnya, dan akhirnya mereka pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekian dan terima kasih. Hiduplah anak kami dan ibunya mau mencari anaknya tinggal di rumah. Datanglah serigala. Serigala mau anaknya ibu. Anak itu mengenal anak kandung itu sangat pintar.
ibu pun datang. Perkenalkan, nama saya Dio. Saya ingin menceritakan dongeng burung beo dan tupai. Pada suatu hari di hutan, hiduplah burung beo dan tupai. Burung beo ingin mengambil makanannya yang ada di pohon. Lalu burung beo Lalu si burung beo melihat si tupai yang lagi bermain, dan si burung beo si tupai untuk mengambil makanannya. Beberapa hari pun kemudian makanan si burung beo pun habis. Burung beo ingin beberapa hari kemudian makanan si tupai pun habis. Tupai ingin meminta makanan si burung beo, lalu ia meminta makanan si burung beo. Si burung beo sedikit, lalu si tupai berterima kasih. Oke, kita tepuk tangan si Dio. Tentang Belalang dan pada suatu hari, belalang sedang memakan buah yang besar. Tiba-tiba, ibu meminta makanan di belalang hanya satu, tetapi belalang tidak mau. Dia menyuruh kukunya mencari sendiri. Dia bilang dia sudah mencari buahnya dengan susah-susah sampai sakit. Kupu-kupu pun sangat bersedih, dan akhirnya kupu pun mendapatkan buah yang sakit. Dan saat kupu sedang makan buahnya, belalang meminta makanan kepada kelinci, tapi kelinci tidak mau karena belalang tidak berhasil, dan belalang pun merasa bersalah. Dan akhirnya kelinci membagikan belalang buah yang banyak, dan akhirnya mereka menjadi sahabat dekat. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Kelinci dan Kucing. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci yang bernama Miki. Miki sangat suka dengan wortel. Sedangkan kucing yang bernama Kiko sangat menyukai tulang ikan. Pada suatu hari, kelinci dan kucing sangat kelaparan. Mereka pergi mencari makan, dan kelinci melihat pohon wortel, dan kelinci memberitahu kepada kucing, Kiko, di sana ada pohon wortel. Lalu Kiko menjawab, iya, di sana ada pohon wortel. Ayo sekarang kita ke sana. Dan mereka berdua pun pergi ke pohon wortel, dan kelinci pun langsung memanjatnya. Dan kelinci pun mengambilnya. Saat kelinci mengambil, kucing membantu kelinci agar kelinci tidak terjatuh. Saat kelinci turun, mereka pun pergi mencari makanan kecil, dan kucing pun melihat ada orang yang membuang tulang ikan, dan mereka pun langsung ke sana untuk mengambilnya. Saat mereka sampai di sana, mereka pun langsung mengambil, dan setelah mereka mengambil, mereka pun langsung pulang. Sampai di rumah, mereka pun langsung mengangkatnya satu-satu
bersama-sama. Lalu mereka saat mereka makan malam, mereka pun berjalan-jalan ke sumur. Menari untuk meminum air. Dan setelah mereka meminum air, mereka pulang ke rumah. Saya akan mendongengkan tentang kunci kelinci dan serigala. Pada suatu hari di beberapa kelinci dan kucing yang sahabat, mereka sedang bermain. Hari itu mereka kelaparan. Mereka pergi ke hutan untuk mencari makanan. Tidak lama di sana, mereka melihat serigala. Mereka takut dan kaget. Mereka langsung lari. Serigala pun mengejar mereka. Serigala mencari kelinci di luar. Serigala mencari kelinci. Serigala menangkap kelinci. Dan serigala memanggil kelinci. Hai kelinci, mari aku hanya mau berteman. Kelinci pun menghampiri dia dan berteman dengan dia. Mereka berdua pun mencari kelinci, mencari kucing. Mereka melihat kucing yang bersembunyi di dalam kolam. Mereka memanggil kucing. Hai kucing, ayo mari ke sini. Kita bermain. Kucing pun kaget melihat kelinci bersama dengan serigala. Kucing takut nanti dimakan. Kucing membelanya di kelinci. Kelinci bilang di kucing, kucing, dia ini baik. Dia hanya mau berteman. Dia bersedihan. Dia mau mencari teman. Akhirnya kucing pun keluar dan mereka menjadi sahabat.